Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Kalbiah. Di sini saya ingin memenuhi tugas makalah ulumul hadis dengan mempresentasikan makalah ulumul hadis yang berjudul hadis yang ditinjau dari kualitas sanad dan matanya. Yang pertama di sini ada pengertian hadis sahih. Hadis sahih berasal dari kata sahih yang berarti sehat atau benar dan tidak memiliki kesalahan atau bersih dari segala hal yang tidak sempurna. Hadis ini tidak mungkin disambungkan sanadnya karena diriwayatkan oleh orang yang adil dan memiliki daya ingat yang kuat, sempurna dari sesamanya, dan selamat dari skandal apapun. Adapun definisi hadis sahih secara konkret setelah Imam Syafi'i memberikan penjelasan tentang riwayat yang dapat dihujjahkan. Pertama yaitu apabila diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya pengalaman agamanya, dikenal sebagai orang yang jujur memahami hadis yang diriwayatkan dengan baik. Mengetahui perubahan arti hadis bila terjadi perubahan lafadznya, mampu meriwayatkan hadis secara lafadz, terpelihara hafalannya bila meriwayatkan hadis secara lafadz. Bunyi hadis yang dia riwayatkan sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang lain dan terlepas dari ta'lis penyembunyian cacat. Kedua, rangkaian riwayatnya bersambung kepada sampai Nabi Muhammad SAW atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi. Selanjutnya ada kriteria hadis sahih. Imam Bukhari dan Imam Muslim membuat kriteria hadis sahih sebagai berikut. A. Rangkaian perawi dalam sanad itu harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir. B. Perawinya terdiri dari orang-orang yang dikenal thiqat dalam arti adil atau dobit. C. Hadisnya terhindar dari elat atau cacat dan sayat atau janggal. Dan yang D. Para perawi yang terdekat dalam sanad harus sejaman. Yang ketiga, ada macam-macam hadis sahih. Para ahli hadis membagi hadis sahih kepada dua bagian, yaitu sahih lil jati dan sahih lil ghairi. Perbedaan di antara keduanya adalah terletak pada segi hafalan atau ingatan perawinya. Pada sahih lil jati, ingatan perawinya sempurna, sedangkan pada hadis sahih lil ghairi, ingatan perawinya kurang sempurna. Sahih lil jati adalah syarat-syarat 5 tersebut benar-benar telah terbukti adanya, bukan dia terputus tetapi sahih dalam hakikat masalahnya, karena bolehnya khilaf dan salah bagi orang kepercayaan. Yang B. Sahih li ghairihi. Maksudnya adalah hadis tersebut tidak terbukti adanya 5 syarat hadis yang sahih tadi, baik keseluruhannya ataupun hanya sebagian saja. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan li jati apabila direwayatkan melalui jalan yang lain oleh perawi yang sama, kualitasnya lebih kuat daripadanya. 4. Ada kehujahan hadis sahih. Suatu hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis sahih wajib diamalkan sebagai hujjah atau dalil syarah sesuai ijma oleh para ulama hadis dan sebagian ulama usul dan fiqh. Kesepakatan ini terjadi dalam soal-soal yang berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya sesuatu, namun tidak di dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Sebagian besar ulama menetapkan dengan dalil qat'i, yaitu Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, hadis ahad tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan akidah. Selanjutnya ada hadis hasan. Pengertian hadis hasan ialah secara bahasa berarti al-jamal, yaitu indah, namun bisa diartikan juga sebagai sesuatu yang disenangi. Selanjutnya di sini ada macam-macam hadis hasan. Sebagaimana hadis sahih sebelumnya terbagi menjadi 2 macam, hadis hasan pun terbagi menjadi 2 macam, yaitu hasan li jati dan hasan li ghairihi. A. Hadis hasan li jati adalah hadis yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Pengertiannya sama kayak tadi, yang kayak hadis sahih harus memiliki 5 persyaratan tersebut. Yang B, hasan li ghairihi. Hadis hasan yang tidak memiliki persyaratan secara sempurna, dengan kata lain hadis tersebut pada dasarnya adalah hadis dhaif. Akan tetapi adanya sanad dan matan lain yang menguatkannya, syahid atau mutabbi. Selanjutnya adalah kehujahan hadis hasan. Hadis hasan sebagaimana halnya hadis sahih, meskipun derajatnya di bawah hadis sahih, adalah hadis yang dapat diterima atau dipergunakan sebagai dalil atau hujjah. Hadis hasan dapat dijadikannya hujjah walaupun kualitasnya di bawah hadis sahih, karena semua fuqaha sebagian muhaddisin usuliyyin mengamalkannya. Bahkan ada sebagian muhaddisin yang mempermudah dalam persyaratan sahih, memasukkan ke dalam hadis sahih seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Uzaimah. Selanjutnya C. Pengertian hadis dhaif. Secara bahasa, hadis dhaif ialah hadis yang lemah. Para ulama memiliki dugaan kecil bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah. Dugaan kuat mereka adalah hadis-hadis tersebut tidak berasal dari Rasulullah. Adapun para ulama memberikan batasan bagi hadis dhaif sebagai berikut. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memuat atau menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan tidak pula menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Selanjutnya ada tingkatan hadis dhaif. Hadis dhaif terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu hadis dhaif karena gugur rawi dalam sanadnya, yang kedua hadis dhaif karena adanya cacat pada rawi atau matannya. A. Yaitu hadis dhaif karena gugurnya rawi. Yang dimaksud dengan gugurnya rawi adalah tidak ada satu atau beberapa rawi yang harusnya ada dalam satu sanad, baik permulaan sanad maupun pada pertengahan dan akhirnya. Selanjutnya yang B, ada hadis dhaif karena cacat pada matan dan rawi. Banyak macam cacat yang menimpa rawi atau matan, seperti pendusta, fasik, tidak dikenal, dan berbuat bid'ah yang masing-masing dapat menghilangkan sifat adil pada perawi. Sering keliru, banyak paham, hafalan yang buruk, lalai dalam mengusahakan hafalannya, dan menyalahkan rawi-rawi yang dipercaya. Ini juga dapat mampu menghilangkan sifat dobit dalam perawi. Dan adapun cacat pada matan, misalkan terdapat sisipan di tengah-tengah lafaz hadis atau diputarbalikkan sehingga memberikan pengertian yang berbeda dari maksud lafaz yang sebenarnya. Yang terakhir ada kehujahan hadis dhaif. Khusus hadis dhaif, para ulama khususnya kelas berat semacam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa hadis dhaif boleh digunakan dengan beberapa syarat. Yang pertama, level kedhaifannya tidak parah. Menurut para ulama, masih ada di antara hadis dhaif yang bisa dijadikan hujjah, asalkan bukan dalam perkara akidah dan syariah Islam. Yang kedua yaitu berada di bawah nas yang lain yang sahih. Maksudnya hadis dhaif itu kalau mau dijadikan sebagai dasar dalam fadhailul a'mal harus didampingi dengan hadis yang lain yang sahih gitu. Akan tetapi tidak boleh hadis dhaif jadi pokok, tapi dia harus tetap di bawah nas yang lain yang sahih itu, yaitu di bawah tingkatan. Selanjutnya, ketika mengamalkannya, kita tidak boleh meyakini kesabitannya. Maksudnya itu, ketika kita mengamalkan hadis dhaif itu, kita tidak boleh meyakini 100% bahwa itu sabda Rasulullah atau perbuatan beliau. Tetapi yang kita lakukan adalah bahwa kita masih menduga atas kepastian datangnya informasi itu dari Rasulullah. Mungkin cukup sekian dari saya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Dadah.